Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bersama dalam spesial program Perempat RRI Padang di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Sumatera Barat. Dan saya selalu katakan kearifan lokal Sumatera Barat ini adalah sebuah ruang bagi kita untuk mencoba menelusuri kembali ke belakang dan mencoba mengapresiasi nilai-nilai dari kearifan tersebut yang ditinggalkan oleh moyang kita, orang Minangkabau, dan sekaligus kalau bisa mencoba merevitalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita hari ini. Karena saya yakin setelah kita coba pelajari, hampir semua kearifan lokal Minangkabau itu memiliki nilai-nilai yang update, yang up to date ya, yang sangat bisa diterapkan di zaman manapun. Nah, ini bukan tendensius ya, bukan karena kita orang Minangkabau, bukan, tapi secara ilmiah saya pernah mencoba beberapa yang saya temukan, dan saya pikir secara kritis ternyata memang semuanya bisa diterapkan. Ya, bisa kita diskusikan barangkali, Mbak. Dan khusus pagi ini kami terinspirasi dari kegiatan para dunsana kita di perantauan yang kemarin pulang Basamo, dan setelah itu mereka sudah kembali ke perantauan mereka kembali. Namun kita yakin hati mereka tetap tertinggal di Ranah Minang, gitu ya. Dan kita akan menanti mereka tahun depan. Baik, untuk itu kami akan coba angkat perbincangan yang saya pikir ini akan butuh waktu cukup lama ini ya, tentang konsepsi merantau orang Minangkabau dengan dalam topik kearifan lokal di balik perintah merantau dalam budaya Minangkabau. Saya ulangi, kearifan lokal di balik perintah merantau orang Minangkabau. Saya kira perintah ini ya. ini menarik ini untuk kita bahas nanti bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi pasti bagi Anda, yaitu mamak kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, seorang akademisi dan juga seorang praktisi adat Minangkabau ya. Baik, dosen pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di 0751 812 414 ataupun di 08166 09240, dan Anda juga bisa tonton acara kita ini langsung saat ini live streaming di channel YouTube Perempat RRI Padang ya. Kita lagi live streaming hari ini ya. Dan setelah ini nanti Anda juga bisa tonton recordnya di channel YouTube Perempat RRI Padang tersebut ya. Baik, dan sana perangga, tanpa panjang panjang kedimah, saya sapa dulu mamak kita di ujung Zoom ya, karena beliau lagi di sawah ini ya. Sambil di sawah, istilah beliau sebelum ke sawah singgah dulu di surau. Waduh, menyentuh sekali, Mak. Assalamualaikum, Mak Tangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pendengar dan selamat pagi Bung Adit. Semoga semua sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Mak, terima kasih, Mak, masih meluangkan waktu sebelum masuk sawah nih, Pak ya. Kita diskusi dulu di surau kita, surau perempat ini. Baik, seperti yang saya antarkan tadi, Mak, ini menarik ini, karena kita bicara sebuah realitas orang Minang yang dikenal sebagai seorang perantauan, gitu ya, Mak ya. Artinya suku-suku merantau. Dan setelah saya coba searching di di literatur yang bisa saya jangkau, itu katanya merantau itu kosakata Minang gitu loh, Mak. Itu. Jadi sepertinya ketika menyebut kata merantau, ya kita itulah identitas Minangkabau. Ketika kita mengatakan orang Minangkabau, ya artinya kita siap-siap untuk merantau, kan gitu. Baik, Mak Tangguh. Nah, mengawali perbincangan ini, saya ingin tahu nih, Mak. Saya ingin ke belakang, ke awal sekali istilah rantau ini muncul di Minangkabau. Sebenarnya kapan nih, Mak, istilah rantau ini muncul, Mak? Silakan. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Istilah rantau itu sejak awal Minangkabau berdiri itu adalah tempat baru untuk mengembangkan kehidupan. Jadi ketika seorang sudah menetap, maka dia harus menambah tempat barunya, mengalir atau mencari tempat barunya untuk berkembang. Jadi setiap nagari asal mulanya itu mempunyai rantaunya sendiri. Ya. Kemudian setiap nagari itu ada negeri sebelumnya, negeri asalnya, negeri awalnya. Jadi hakikatnya merantau bagi orang Minang itu adalah mobilitas itu tidak pernah berhenti.
Jadi katakanlah saya kampung awal saya di daerah Solo, maka nenek moyang orang Solo itu membuat tempat baru untuk berkembang. Mereka mengembangkan rantaunya itu ke pesisir. Jadi sebagian besar nagari di pesisir itu dikatakan rantaunya Solo. Nah, rantau itu pada dasarnya tetap negeri bagi si perantau itu, dengan ada hubungan genealogis dan hubungan historis dengan negeri awalnya. Nah, maka ada negeri awal atau negeri asal, ada negeri rantau. Itu pada awalnya negeri asal itu di Tigo Luha, Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh. Kemudian dibuatlah negeri-negeri baru di pesisir, di pesisir barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur untuk perluasan tempat hidup, tempat berkembang. Nah, itu disebut rantaunya daerah Tigo Luha. Jadi di dalam Luha itu sendiri, nagari-nagari itu punya negeri asalnya. Jadi kalau kita baca dari Tambo, itu tuturan awalnya mereka pertama menetap itu di Lagundinan Baselo di Pariangan Padang Panjang. Kemudian mereka tambah rantaunya ke Luha Tanah Datar, mereka tambah rantaunya ke Luha Agam, ke Luha Lima Puluh. Jadi Luha Tanah Datar, Luha Agam, Luha Lima Puluh itu pun adalah rantau juga pertamanya dari Lagundinan Baselo di Pariangan Padang Panjang. Jadi rantau dekat, kemudian rantau yang di pesisir, baik yang di barat, di timur, atau yang ke selatan dan ke utara. Nah, makin lama perkembangan rantau itu bukan hanya di wilayah Pulau Sumatera. Rantau Minangkabau itu dikembangkan ke seluruh Nusantara. Banyak sekali catatan sejarah, bukan hanya Tambo, yang menceritakan bahwa orang Minangkabau itu pada masa dahulu kala sudah sampai ke Nusa Tenggara Timur, ke Manggarai, dan ada keturunan di sana yang mengakui nenek moyang mereka dari Minangkabau. Ada yang sampai ke Filipina, ke Pulau Luzon, ada yang sampai ke Sarawak. Bahkan ada sebuah kampung di Vietnam Selatan itu yang mengaku nenek moyangnya dari Minangkabau, walaupun mereka tidak lagi mengerti bahasa Minangkabau. Jadi itu Bung Adit, rantau itu baik dekat atau jauh adalah ciri mobilitas orang Minangkabau untuk memperluas tempat kehidupan. Ciri mobilitas, Maya. Mobilitas itu mencatat perintah mobilitas. Iya. Nah, kita masih melihat ini, sebelum kita coba menggali ke dalam filosofi dari rantau sendiri. Nah, kira-kira ketika terjadi migrasi dari katakanlah Galundina Baselo tadi, Mak ya, Pariangan Padang Panjang sebagai betul-betul diakui sebagai nagari asal Minangkabau, dan saya jadi tersentak ini ketika Mama mengatakan bahwa Luak Nantigo ternyata juga merantau ternyata ya, Mak ya, bukan hanya rantau pasisi ya rantau, tapi Luak Nantigo itu rantau dari Lagundinan Baselo. Baru saya sadar sekarang, Mak. Ya, dulu saya menganggap bahwa memang negeri asal itu 3 Luak gitu ya. Kemudian ada, karena yang disebut hanya 2 itu. Luak Nantigo rantau pasisi ya kan gitu ya, Mak ya. Jadi Luak Nantigo dianggap kebetulan ketika kerajaan Pagarium sudah besar, salah satu kerajaan dalam sejarah Minangkabau yang besar, menyebut wilayah pesisir dan wilayah rantau timur, barat, utara, selatan itu sebagai wilayah rantaunya kerajaan Minangkabau, kerajaan Pagaruyung, kerajaan Minangkabau. Nah, di sana ada kesepakatan tentang sistem pemerintahan, maka yang terkenal itu adalah rantau yang di zaman itu. Padahal rantau itu bagi orang Minangkabau adalah setiap tempat baru untuk berkembang. Dari Pariangan Padang Panjang, mereka ke 5 kaum itu juga rantaunya, rantau pertamanya. Kemudian sampai ke Bungo Sutlangkai, itu juga rantaunya. Jadi
tidak ada negeri pertama ansih yang dikatakan bukan rantau kecuali Pariangan Parang Panjang. Bahkan kalau kita baca kembali Tambo, bahkan Lagundinan Baselo itu pun adalah rantau dari nenek moyang pertama Sri Maharajo dan Sri Dirajo, karena mereka disebut dari tempat yang jauh, tidak disebutkan lagi di mana negeri asalnya. Maka justru Pariangan Parang Panjang yang dikatakan negeri asal itu juga rantau bagi Sri Maharaja Diraja. Begitu Bang Ade? Iya. Semuanya adalah rantau bagi orang Minang. Iya. Ini menarik nih, Mak. Jadi ternyata memang orang Minang itu dari awal tuh memang orang rantau. Iya, Artinya iya. memang orang yang suka bermobilisasi, mempunyai mobilitas yang tinggi lah kata demikian ya, Mak ya. Betul. Dari apa ya, sebelum Parang Panjang bahkan tersebut kalau yang pernah sedengar juga ini dari puncak Gunung Merapi ini, Pak ya. Sekadang teliti ya, ya. Kemudian turun ke Pariangan Parang Panjang dan seterusnya. Menarik. Sedikit Bung Ade, Iya, iya. ada tafsir tentang Merapi Sekadang Taluiti itu. Beberapa penutur Tambo mengatakan bahwa Merapi Sekadang Taluiti itu adalah pandangan dari dari suatu tempat terhadap Gunung Merapi. Beberapa orang peneliti mencoba mencari di mana tempat melihat Gunung Merapi itu seperti telur itik. Ada yang aneh, Bung Adit. Merapi yang seperti telur itik itu hanya terlihat kalau kita memandang dari arah Lubuk Aluang. Mudah-mudahan suatu saat kalau sanak pendengar sempat jalan di Lubuk Aluang, coba arahkan pandangan ke arah timur laut, arah Gunung Merapi. Itu persis seperti telur itik yang sedang terhampar. Sebelah kirinya ada Gunung Singgalang dan Gunung Tendike. Nah, lalu datanglah tafsir tentang Tambo bahwa pernyataan tentang Gunung Merapi Sekadang Taluiti adalah pandangan dari tempat jauh terhadap Gunung Merapi yang seperti telur terhampar. Jadi mereka ini adalah para perantau yang kemudian mencari tempat baru, dan Merapi itu tujuan mereka yang seperti telur itu. Kira-kira begitu. Itu tafsir para penutur Tambo. Kebetulan saya punya beberapa teman yang suka membahas tentang Tambo itu dan mencoba memahami apa maksud nenek moyang tentang tuturan Gunung Merapi Sekadang Taluiti. Itu antara lain, Bung Ade. Dan saya juga pernah ketemu dengan salah seorang yang bergelar Dokter Tambo, Mak. Baik, Mak Tuanku. Kita lanjut kembali persoalan rantau nih, Mak ya. Jadi rantau bagi orang Minangkabau tempat baru untuk berkembang. Ada dua kata di sini saya lihat, tempat baru dan untuk berkembang. Artinya orang Minang akan selalu berpikir bagaimana mengembangkan, bagaimana bisa berkembang. Orang Minang tidak akan pernah berpikir statis kan gitu ya, Mak ya. Dan untuk berkembang itu ya butuh sebuah kebaruan. Istilah sekarang ya, Mak, kebaruan ya, Mak. Butuh kebaruan tempat, butuh kebaruan suasana, butuh kebaruan tantangan dan segala macam, dan itu tercakup di rantau. Bisa demikian, Mak, maksudnya. Betul. Dan itu diterapkan dalam sistem pendidikan. Khusus pendidikan anak laki-laki. Tidak boleh anak laki-laki itu berada dalam zona nyaman lebih dari 7 tahun. 7 tahun. Sistem pendidikan di rumah gadang memperlakukan anak laki-laki itu hanya boleh menikmati zona nyamannya selama 7 tahun. 7 tahun pertama di rumah gadang bersama ibunya, bersama ibu-ibu yang ada di rumah gadang. Kemudian dia harus keluar dari rumah sebagai laki-laki yang menjelang dewasa. Dia harus pergi ke surau. Maka 7 tahunlah batas waktu seorang anak itu harus pergi sekolah kira-kira pada zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu harus ke surau. Nah, di surau pun tidak boleh lama-lama, maksimal sampai umur 14-15, 7 tahun mendapat ilmu di surau. Dia tidak boleh hidup dalam keadaan mapan di sana, dia harus merantau ke rantau yang lebih nyata, tempat mencari kehidupan di tempat baru. Nah, di sanalah turun perintah karatau madang di hulu, pabuak paguno balun. Merantaulah bujang dahulu di rumah paguno balun. Artinya
itu perintah adat agar anak laki-laki itu mencoba mengembangkan kemampuannya, potensinya di daerah baru. Begitu Bang Ade? Perintah Mak ya. Iya, perintah. Bukan anjuran atau bukan karena sebab sesuatu, tapi memang boleh bilang diharuskan lah gitu ya Mak ya. Iya, dan ini perintahnya kepada anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya, beda dengan perempuan. Perempuan itu dia harus menjaga rumahnya. Inilah sistem masyarakat yang memberi perlindungan kepada perempuan dan memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi bagi laki-laki. Jadi perempuanlah yang bertahan di rumah gadang, tempat yang melindungi dan menaunginya, dan laki-laki diberi tugas untuk mengembangkan diri di luar sampai nanti ada saatnya dia berguna untuk menjadi pemimpin. Ingat bahwa laki-laki di Minangkabau itu juga dituntut nanti suatu saat kembali ke kampungnya untuk menjadi pemimpin. Seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, laki-laki itu punya tugas untuk membimbing anak, memangku anak, membimbing keponakan, dan menjaga nagarinya. Tidak selamanya dia harus hanyut di rantau. Begitu Bung Adit. Oke, baik Mak. Terima kasih Mak. Baik, sebelum saya lanjut, saya himbau nih, Sahabat pendengar, kalau ada yang sudah ingin bergabung, nimbrung bersama Mak Tuanku, bersama saya di Kearifan Lokal Sumatera Barat ini, silahkan di 812414 ataupun di 081166092240. Topik kita menarik sekali saya pikir hari ini ya, tentang merantau ya. Siapa sih yang gak kenal merantau? Pertama nih, saya menyapa nih para dunsanak kita yang ada di rantau ya, para perantau Minang yang ada di luar Sumatera Barat yang baru saja pulang dari ranah Minang. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah inspirasi tentang sebuah pertanyaan, untuk apa sih kita merantau? Nah, gitu ya. Baik, Mak, di pembicaraan kita tadi ada beberapa hal yang menarik untuk saya coba telusuri. Pertama itu dari ujaran adat tadi Mak ya, atau kata pusako ya. Udah jatuh kata pusako itu Mak ya, yang karatau madang di hulu. Nah, karatau madang di hulu buah bunga balun, karantau lah bujang dahulu, dek di rumah guna balun. Nah, apakah ini artinya bahwa perintah merantau dari nenek moyang itu memang bukan karena ketiadaan di kampung halaman, bukan karena kesempatan yang tidak ada, tapi karena untuk menjadi berguna, kan gitu Mak ya, untuk meningkatkan guna. Apakah itu? Karena selama ini maaf Mak, banyak hal terkadang yang bikin miris juga kita ketika ada anggapan orang Minang merantau itu karena laki-laki Minang ya terbuang di rantau di kampungnya karena nggak dapat pusaka, nggak dapat harga pusaka, karena dia hanya dapat beban hidup segala macam. Kemudian ya terpaksalah dia merantau. Ada juga yang ini ya karena tidak bisa di rumah gadang dan seterusnya. Nah, ini gimana nih Mak? Sesungguhnya perlu pelurusan barangkali Mak. Silakan Mak Tuanku. Kalau kita lihat dari itu yang pertama. Ya. Yang pertama karena cara tafsir atau cara pandang terhadap tuturan kata pusako. Tidak ada perintah adat yang mengusir laki-laki dari rumah gadang. Dia hanya menyuruh anak laki-laki itu kuat di tempat yang baru. Kenapa? Karena dia diproyeksikan masa depannya untuk memimpin. Ingat bahwa kartu pusako itu tidak dikendalikan oleh perempuan. Kartu pusako itu dikendalikan oleh laki-laki. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang sudah dianggap dewasa. Laki yang sudah bisa menjadi pemimpin. Makanya dia harus ditempa dulu. Tidak mungkin seorang pemimpin itu akan tiba-tiba jadi pemimpin tanpa ada tempaan. Maka dua datuk yang pertama itu ditempa oleh mamanya Datuk Sri Dirajo itu untuk berbagai kegiatan. Bahkan Datuk Perpatihan Sabatang disuruh berlayar ke hilir itu bertahun-tahun
Dalam beberapa tuturan, beliau itu sampai ke negeri Yunani untuk mempelajari sistem negara kota itu yang kemudian dikembangkan menjadi nagari-nagari di Minangkabau. Jadi merantau itu adalah perintah untuk memperkuat kemampuan seorang laki-laki untuk suatu saat diproyeksikan jadi pemimpin, begitu Bang Adi. Gitu ya, Mak ya. Jadi makin terungkap ini ya. Ternyata orang Minangkabau harus merantau bukan karena di kampung nggak ada lagi yang mau diolah gitu ya. Banyak kok di sana lihat kebun belakang banyak, sawah terbentang ya, Mak ya. Bisa dilangsung. Iya, begini Bang Ade. Ya. Ketika dia masih di rumah gadang, dia dididik tentang etika oleh ibunya. Hmm. Kemudian selama dia merantau di Sudut Dapu atau di Surau, dia tetap makan dari rumah. Dia tetap berada dalam asuhan mamanya untuk mengelola harta pusako. Dia belum disuruh jauh dari kampung. Surau itu ada di kampungnya dan dia terlibat dalam pengelolaan harta pusaka kaum. Jadi pemuda yang di Surau sampai umur 15 atau maksimal umur 21 tahun itu, dia belum merantau jauh ke negeri orang, dia masih merantau di Sudut Dapu istilahnya, merantau di Surau, tidak di rumah gadang lagi. Dia tetap berada dalam lingkup kaumnya dan beraktivitas membantu atau memperkuat sistem matrilineal di kaumnya. Siapa yang akan ke sawah ke ladang? Kan bukan perempuan, laki-laki juga. Nah, di sanalah para pemuda itu pulang di Surau dia ke sawah. Tadi Bung Adit mengatakan ini matuangku pergi ke sawah singgah ke Surau. Iya, sawah dan Surau itu bagi laki-laki Minangkabau adalah dua tempat yang selalu dikunjungi. Tambah tempat refreshing itu lagi lapau begitu. Begitu Bung Adit. Jadi pemuda tidak disuruh merantau jauh langsung ke negeri orang, tapi merantau ke Surau dulu sejak dia akil balik untuk mendapatkan bekal. Jadi calon pemimpin. Jadi boleh dibilang Mak ya bahwa saya pakai istilah Mak tadi itu keluar dari rumah gadang saja umur 7 tahun itu sudah merantau ya Mak ya ke Surau. Iya. Merantau Sudut Dapu. Sudut Dapu. Apakah ini memang sengaja disetting untuk sebuah pembekalan persiapan untuk merantau jauh tersebut, Mak Tangguh? Oh jelas. Nah, yang pertama dia dikeluarkan dari zona nyaman di bawah ketiak ibunya. Belajar berinteraksi dengan orang lain di Surau. Kemudian di Surau dia tambah bekal untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas. Kalau kita baca cerita kisah-kisah masa lalu, Surau itu memang tempat untuk melatih keterampilan, terutama keterampilan hidup. Ya minimal di Surau itu dia bisa menjadi imam kalau bacaan Al-Qur'annya sudah bagus. Minimal dia bisa membela diri dengan silat ya semampunya untuk tidak terbengkalai di rantau orang. Jadi silat, surau, dan mengaji itu modal minimal sebelum dia merantau ke negeri orang. Nah itu rantau Sudut Dapu itu sekarang kan dirubah menjadi sekolah. Sekolah dasar lah kira-kira begitu. Itu sebenarnya adalah melepaskan zona nyaman rumah dan memberi bekal untuk rantau yang lebih luas. Begitu Bang. Baik. Nah, pertanyaan yang mendasar juga nih saya pikir Mak lah. Sesungguhnya kan bicara masalah tugas laki-laki katakan demikian, ya memang pada akhirnya akan dituntut menjadi pemimpin di kaumnya ya dan butuh penguatan-penguatan, tapi kan sesungguhnya di luar rumah gadangnya, apakah di Surau atau di lingkungannya sendiri itu kan cukup banyak hal-hal yang bisa ditimba Mak ya. Untuk melakukan kehidupan mereka dalam memimpin kaumnya nanti, dan itu kulturnya ya bisa cocok ketika Mak ya. Nah pertanyaannya kenapa harus sampai merantau jauh gitu loh Mak? Kenapa nggak cukup di nagarinya saja, dia keluar dari rumah gadang di Surau kemudian bergabung dengan yang lain negari itu dengan kultur yang sama sehingga nanti waktu memimpin juga tidak terlalu rumit gitu loh Mak. Karena tapi mereka juga ada pengalaman di luar rumah. Tapi kenapa masih dituntut untuk rantaulah bujang dahulu dari rumah Baguna Balon?
kenapa masih harus merantau jauh? Nah, ini yang jadi tanya juga, Mak. Silakan, Mak. Iya, Minangkabau kan relatif negeri yang dijaga, tidak terlalu dieksplorasi habis-habisan. Mungkin kita bisa potret di seluruh wilayah Nusantara. Minangkabau inti itu tidak dieksplorasi habis-habisan. Kenapa? Karena itu Pusako Bundo. Pusako Bundo itu bukan untuk dieksplorasi habis-habisan. Provinsi yang tidak begitu masif penambangan segala macam itu adalah Minangkabau inti, terutama Tigo II. Nah, ini mungkin cara orang Minangkabau agar keturunannya bertahan terus. Ya, maka eksplorasi itu diperluas ke tempat yang baru. Nah, eksplorasi bukan hanya eksplorasi sumber daya alam, termasuk eksplorasi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Maka di antara pemuda yang pergi merantau itu disuruh menyebarkan Islam dan menyebarkan kemampuan ekonominya atau menguasai perekonomian. Rajo Bagindo yang mendirikan kota Manila di Filipina itu adalah pemuda Minangkabau yang memang diutus untuk mengembangkan perekonomian. Rajo Bagindo, Rajo Malewar di Malaysia, atau yang mendirikan kerajaan Brunei Darussalam, keturunan terdahulu dari Sultan Hasan al-Bolkiah itu katanya itu salah satu keturunan Minangkabau, termasuk yang mendirikan negara Malaysia dan salah satu presiden Singapura itu. Artinya apa? Kemampuan dia memimpin itu tidak hanya untuk di kampungnya, dia diutus ke rantau itu juga untuk memimpin. Baik memimpin perekonomian, baik memimpin agama. Kita sudah tahu banyak sekali ulama-ulama di Minangkabau ini yang kemudian menjadi tokoh ulama di pulau-pulau lain. Di Sulawesi itu setidaknya ada 3 pemuda Minangkabau yang terkenal, bahkan punya situs kuburnya sampai sekarang. Datuk di Tiro, Datuk di Bandang, Datuk Patimang. Itu adalah pemuda-pemuda Minangkabau yang pergi merantau dengan misi, dengan tugas menyebarkan Islam. Ada yang untuk menyebarkan kemampuan ekonomi dan mengembangkan perekonomian di tempat lain, ada yang menyebarkan ilmu pengetahuan seperti 3 datuk di Sulawesi itu, atau yang lebih modern seperti bagaimana Syekh Ahmad Khatib itu umur 11 tahun sudah dikirim oleh orang tuanya ke Mekah untuk belajar agama. Begitu Bang Adit. Artinya merantau itu untuk mengembangkan diri, bukan hanya untuk jadi pemimpin di kampungnya, bisa jadi pemimpin dimanapun dia berada nanti. Oke, tapi tetap dalam misi pemimpin nih, Mak ya? Iya. Jadi, misi untuk jadi pemimpin itu mereka yang diperintah merantau itu agar berguna, itu sebenarnya agar jadi pemimpin. Berguna jadi pemimpinnya. Kalau gitu semua laki-laki Minangkabau itu diproyeksikan jadi pemimpin dong, Pak? Iya. Karena landasan landasan kultural Minangkabau itu kan ada perintah dari agama Islam, ya. Iya. Bahwa setiap orang itu kan jadi pemimpin. Iya. Tidaknya bagi diri dan keluarganya. Jadi Pak Guno Balun itu juga membayangkan Anda belum akan dinikahkan sebelum mencoba merantau, kira-kira begitu. Iya. Sebelum Anda memperlihatkan guna diri Anda gitu ya, Mak ya. Anda belum akan dinikahkan. Karena Anda belum terbukti bisa memimpin gitu ya, Mak ya. Nah, maka merantau itu makin jauh, makin bagus untuk memperluas wawasannya tentang manusia yang berbeda. Baik, Mak. Tadi ada yang muncul sepertinya di Android kami. Silakan Don Sanak Pandanga. Bagi Anda yang tadi sudah muncul, namun belum kami terima karena memang penjelasan Mak Tuangku masih nanggung ya. Nah, sekarang silakan bergabung. Nah, ini dia. Kita coba terima, Mak ya, di telepon kita. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jauh-jauh nih dari Aceh sepertinya. Ya. Hah? Iya, Bang Adit. Di Padang, Adit.
Masih di Padang. Dengan siapa nih? Iya. Rizal Koto. Oh, Pak Rizal Kota mirip, maaf mirip suaranya dengan apa? Iya, Bang Cut di Aceh. iya. Iya, iya. Kan bahasa Wak balang dia. Oh, silakan Pak Rizal, silakan. Jadi, Ya, pertama mohon maaf lahir batin Bandit. sama-sama Pak Rizal. Setuju mama boh, Iya. mama tangku, lahir batin mama tangku. Sama-sama Pak Rizal. Mama tangku, ayo Iya. aduh sharing atau bertanya ke mama tangku. Ah. Aku kan punya sosok jerami di Padang tua. Iya. Aku foto. Jadi ada satu kejadian di daerah Tarih, aku pernah mengiringi kawan saya nikahan ke Tarih. Jadi waktu di Musaji, waktu ke Baudu, aku bertanya lah sama ke pihak dengan pada tiga. Orang mana yang tua? Orang Padang. Orang Padang. Kali tempat kakinya. Kami juga ibu dia buang kan. Itu kesalahan kami pun ada orang nak kami orang Padang ni punya sosok jerami. Indaklah mencari daerah Tahrir, daerah Hasan. Iya, daerah Hasan ya. Itu agak tadi kami asosiasikan ke suatu suku yang dahulu rupanya tiba di Padang. Iya. Itu pertama cuma. Iya. Amo tahun lewat amo PK Bali sangat bangga amo. Sangat bangganya mak. Aduh, amo di Jumat di situ amo tanya kawan di Mam Saji di untuk sembahyang. Ditunjukkan orang ini daerah Menang Maning. Amo saya lah ojek ke situ di Motino jaraknya. Senang Saji itu yang ada apa kaji ini. Waduh, Saji rupanya IKM punya orang hilang punya Allah. Iya. Selesai sholat nama tanya orang. Kebetulan yang katanya orang Kalimantan loh. Bah si Kirong tadi Pak. Oh, Saji itu bagus. Orang Padang ini lahir batin kami dikasih makannya. Selesai batin ini kami akan ke rumah makan Padang misalnya. Waduh, salut itu. Kira itu mak. Oke, baik. Banyak kamu terima mengenai daerah dari terjuk kami ini mak. Saya juga ibolot sih. Samanta mak mungkin bisa mau ilirkan suku Koto ya Pak Rizal ya. Hingga Koto di mana Pak? Kampung di Padang di mana? Di Kampung Padang Kota Tengah. Kota Tengah. Baik. Nah, itulah lah. Daerah darinya udah dibagi apa tuh banyak. Ke daerah Penyambakar. Ya, sama balah nawak tu Pak. Oh banyak ya. Iya. Ya Pak Rizal, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Koto di Kota Tengah Padang ya. Baik, sebelum kita jawab Mak, kita gabung Mak ya dengan telepon berikut Mak ya. Di 812414. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik. Bu Mel. Iya. Oke, silakan Bu Mel. Tadi disimak pembicaraan Mak Datu mengenai silat. Silat ini kan akan dimasukkan sebaiknya ke dalam mata pelajaran sekolah. Belum ya? Rencana kan begitu. Jadi kendala yang dihadapi ini bagi anak yang belajar silat di luar sekolah yang dia mengaji ada di sana tempat silat lalu dilatih ya nak. Cuma nampak sisi positif dan negatifnya, tapi yang negatif yang kita lihat anak ini tersinggung sedikit sama temannya dah langsung senyum. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Diintai di tengah yang langang sehingga muaranya ke sekolah. Jadi bagaimana jalan keluarnya Mak? Ini yang saya tanyakan. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel di Belimbing. Mudah-mudahan ini pertanyaan Bu Mel udah beralih nih Mak ya. Kalau kemarin masalah masalah penghulunya, dan mudah-mudahan itu selesai Mak ya dari supervisi supervisi yang diberikan kemarin dapat diselesaikan.
Dan sekarang nih ke silat ya. Namun sebelumnya kita coba tanggapi dulu, Mak. Pertama dari Pak Baik. Rizal Koto. Silakan, Pak Tangguh, menarik sekali ini. Ya, Pak Rizal Koto. Ternyata kemenakan saya dari Koto Tangah. Iya. Pak Rizal sebenarnya bukan orang Padang. Pak Rizal itu orang Koto Tangah. Seperti katakan Bung Adit tadi, negeri awalnya di Sanyang Baka. Iya. Ya. Nah, jadi Koto Tangah itu rantaunya orang Sanyang Baka, dan kalau ditelusuri akan ketemu nanti itu ada balahannya di Sanyang Baka. Ya. Kemudian ada semacam apa ya, mitos di tengah masyarakat tentang masyarakat Padang yang datang dari suatu suku bangsa yang sebenarnya itu adalah semacam apa ya, kecemburuan sosial pada masa lalu pada satu suku bangsa yang kebetulan berkembang di daerah Muaro Padang, di daerah perdagangan. Dulu perdagangan, pusat perdagangan kota Padang awalnya itu adalah di Pelabuhan Muaro. Nah, ada satu suku bangsa yang kebetulan lebih cepat berkembang ekonominya, dan ketika dia menetap, dia dicemburui. Nah, yang harus kita ingat, orang Minang itu juga datang dari berbagai suku bangsa awalnya, dan ketika menetap mereka menjadi penduduk asli. Ya, kalau Pak Rizal jelas penduduk asli Koto Tangah dan nenek moyangnya dari Sanyang Baka. Pak Pauh, Pak Koto Tangah itu sebenarnya Padang pada zaman modern. Padang pada zaman dahulu kala itu, Padang 9 suku itu cuma di sekitar Muaro dan pusat kota Padang. Ya, ada penduduk asli orang Minang di sana, ada penduduk yang kemudian menjadi Minangkabau dengan sistem Malako, termasuklah suku bangsa yang tadi dicemburui itu. Ya, mereka sebenarnya sudah menjadi orang Minang, tapi karena kemampuannya dalam perekonomian cepat, mereka dicemburui, dan itu pernah terjadi ya semacam silang sengketa, dan mengatakan orang Padang itu hati-hati tidak nampak kakinya, ya dianggap makhluk setengah manusia atau makhluk dengan ilmu yang membahayakan dan segala macam. Itu hanya mitos karena kecemburuan sosial pada suatu masa ketika suatu bagian masyarakat terlihat berkembang lebih cepat daripada sebagian yang lain. Begitu Pak Rizal, dan tidak usah dimasukkan nanti, itu biasa saja kecemburuan itu. Yang jelas orang Padang juga orang Minang, karena mereka punya sasok jerami, ada pandang pakuburannya, ada iya syarat-syarat sebuah nagari Minangkabau ada di Padang 9 suku itu. Itu yang pertama, Bung Adit. Iya. Yang kedua tentang orang Padang yang juga mengembangkan Islam di Bali. Saya kurang menangkap maksud Pak Rizal tadi. Iya. Jadi begini, Mak, Pak Rizal nyari masjid. Terus ketemu masjid, dan itu ternyata dibangun oleh IKN, apa IKM ya, Ikatan Keluarga Minang di sana. Nah, yang menarik itu adalah ungkapan orang-orang sana itu mengatakan, orang Minang kok elok bana. Orang Minang itu baik, sangat baik, karena mereka tidak hanya ngasih makan lahir, ini maksudnya mungkin ramah makan ya, Mak ya, tapi juga bukan hanya menyediakan nasi Padang, tapi juga menyediakan makan batin. Nah, masjid ini kan kesannya apa ya, awal sepintas ini kan candaan, tapi saya pikir ini perlu diaplikasikan ya. Gimana, Mas? Ya, apresiasi masyarakat dimanapun terhadap orang Minang itu cukup besar. Saya mohon maaf menyebutkan, kalau di negara tetangga itu Indonesia secara keseluruhan belum terlalu dihormati. Tapi kalau Anda menyebutkan Anda dari Minangkabau, mereka sangat hormat. Contohnya di Malaysia, di Singapura, Indonesia secara keseluruhan belum terlalu dihormati, belum terlalu diapresiasi. Tapi kalau Anda menyebut dari Padang, dari Minangkabau, penghormatannya berlebih. Dan kemanapun saya di Nusantara ini, orang Minang cukup diapresiasi dan cukup dihormati. Kenapa? Orang Minang tidak eksklusif membangun kampung di rantau. Ya.
Kalau Anda ke Padang ada kampung Jawa, tapi kalau Anda ke Jawa tidak akan ketemu sebuah kampung Padang atau kampung Minang. Kenapa? Ada perintah, perintah Kato Pusako di Mahbumi dipijak, di Tulangi dijunjung, orang Minang harus membaur. Bahkan asimilasi tertinggi menurut data statistik adalah orang Minang yang sangat masif untuk menikah antar suku. Ya. Bahkan secara rahasia pernikahan antar suku itu juga pernikahan antar agama. Jadi sangat inklusif orang Minang itu, sangat mudah menerima perbedaan. Begitu Bung Adit untuk Pak Rizal Koto. Terakhir untuk Bu Mel, persoalan silek nih. Saya sangat sepakat dengan usul Bu Mel itu bahwa kurikulum surau itu, terutama silek itu harus dimasukkan ke sekolah. Mudah-mudahan para pendekar silek mendengar ini dan tentu dengan kolaborasi IPSI dengan pemerintah daerah bisa menjadi muatan lokal. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk memasukkan kurikulum silek itu sebagai bagian pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kalau perlu ya olahraganya ditambah dengan silek. Saya sepakat itu, Bung Adit. Cuman tadi ada sedikit polemik ini yang dilontarkan Bu Mel ketika silek dijadikan kurikulum di sekolah. Nah, mungkin beliau pernah menyaksikan atau melihat pada beberapa sekolah atau satu sekolah barangkali studi kasusnya itu ketika dimulai silek, anak-anak itu begitu di luar tersinggung sedikit saja itu langsung berantem, nah, takut Umel mungkin ini jangan-jangan nanti justru jadi semacam kesempatan mereka untuk lebih meningkatkan tawuran. Nah, karena mereka udah bisa bela diri nih, nah, jadi semakin bersemangat untuk tawuran. Takutnya ke sana. Mungkin ini yang cepat sekali Umel. Gimana kita mengantisipasi ini yang diinginkan Umel? Mohon maaf Bu Mel, barangkali pengamatan Bu Mel itu perlu diperbaiki. Ya, seorang anak yang belajar silek yang diajarkan pertama itu etika untuk bertahan, tidak untuk menyerang. Nah, berarti kalau itu terjadi pada seorang anak yang menyerang lebih dulu, dia tidak belajar silek, atau yang diajarkan pada dia bukan sebenarnya silek Minang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak sudah diajarkan silek, energinya itu sudah habis dalam ruang latihan. Maka ketika dia keluar dari ruang latihan, dari galanggang silek itu, energinya untuk berantem, untuk tawuran itu tidak akan ada lagi. Itu sudah ada penelitian dari Fakultas Olahraga Seni di FEBS di sebuah universitas. Anak-anak yang berlatih olahraga, terutama silek, keluar dari gelanggang silek itu tidak akan punya lagi semangat untuk berkelahi. Bahkan kesabarannya melebihi kesabaran orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, katanya begitu. Jadi latihan kesabaran itu bukan karena etika yang diajarkan saja, tapi ketika dia sudah berlatih silek itu, dia tidak akan punya lagi energi dan semangat untuk tawuran. Dia akan lebih sabar. Kecuali kalau dia sudah terlalu didesak oleh situasi. Begitu Bung Adit. Iya, artinya barangkali ketika dia belajar sesuatu untuk bela diri, katakanlah mungkin yang belajar mirip-mirip silek nih Mak ya. Tapi itu bukan berarti silek ya. Kalau sifat mereka masih suka tawuran, mereka masih suka menyakiti orang segala macam gitu Mak ya. Karena itu bertentangan dengan filosofi silek sendiri barangkali dengan itu Mak Tuanku ya. Iya, saya curiga begini Bung Adit. Yang diajarkan bukan etika, tapi yang diajarkan adalah berkelahi. Itu. Yang kedua, dia tidak maksimal di tempat latihan atau di galanggang itu, sehingga emosi atau energinya itu terlepas di tempat yang tidak tepat. Kalau dia sudah maksimal di tempat latihan, dia tidak akan punya lagi minat untuk tawuran. Saya punya banyak anak asuh, anak didik yang ketika berhadapan dengan tawuran itu dia hanya berdiri dengan patung, seperti patung dan tidak melakukan apa-apa. Ini bukan dunia saya, itu katanya. Dan itu mayoritas anak-anak saya begitu. Baik anak silek yang silek
Minang ataupun yang olahraga dari luar yang impor pun bagus-bagus. Saya punya beberapa anak asuh di sekitar saya yang sudah sabuk hitam di olahraga dari Jepang atau dari Korea itu tidak pernah berkelahi di luar gelanggang latihannya. Artinya ini kembali ke pembekalan mereka di latihan juga barangkali Mak ya. Iya, dua saja kecurigaan kita. Iya. Apakah pembekalannya sesuai dengan filosofi bela diri itu? Iya. Yang kedua, apakah dia maksimal di tempat latihan? Kalau tidak maksimal pasti akan Iya, betul. meluber keluar. Betul. Istilahnya babur rusuh balang kaki itu ya Mak ya. Kalau lah kanyang di galanggang, tidak ada pengana di luar. Betul. Betul sekali. Atau seperti kata Pak Rizal Koto tadi Mak, kelupaan mengisi batin makan batin kan gitu ya. Yang dikasih cuman fisiknya doang gitu ya, fisiknya saja, batinnya lupa gitu barangkali itu Mak ya. Oke, baik Mak Tuanku, ternyata tanpa kita sadari kita hampir sampai di penghujung nih Mak ya. Tinggal 5 menit lagi perbincangan kita, baru seputar prolog lah dari merantau sedemikian ya Mak. Baik, sebelum berpisah Mak, masih satu merantau yang kita bahas baru pada kesempatan awal kenapa orang Minang memerintahkan anak bujangnya merantau. Benar. Sebenarnya kiat di rantau, apa yang harus dilakukan di rantau dan persiapan merantau itu masih perlu kita bahas agak mendalam nanti. Mudah-mudahan. Baik Mak, sebelum berpisah barangkali ada simpulan yang ingin Mak sampaikan agar bisa kita rangkum menjadi sebuah katakanlah panduan ya bagi mungkin ya di antara pendengar kita ada anak yang akan merantau ya. Atau mungkin ada justru adik-adik kita yang akan berniat merantau selepas kuliah semacam itu Mak. Jadi mungkin bisa jadi panduan juga. Silakan Mak Tuanku. Makasih Bang Adit, untuk saudara pendengar dimanapun berada. Minangkabau memang mengajarkan atau memerintahkan anak bujangnya merantau. Jadi merantau itu ada fase-fasenya. Fase dari rumah kadang ke surau. Kemudian di surau dia diberi bekal, dari surau dia dibekali untuk merantau ke alam nyata di tempat yang lain. Nah, hakikatnya adalah bahwa orang Minang menginginkan pemuda atau anak bujang itu punya kesiapan mental untuk menghadapi tantangan dan mengembangkan dirinya karena suatu saat dia akan dibutuhkan oleh masyarakat, kaum dan negarinya sebagai pemimpin. Begitu Bung Adit, mudah-mudahan para pemuda merantau itu untuk memperkuat diri bukan karena tekanan apapun, tapi perintah adat agar Anda siap jadi pemimpin di masa depan. Baik, luar biasa. Kata-kata terakhir penyimpul Mak Tuanku, saya salut sekali. Merantau bukanlah karena sesuatu kekurangan, tapi adalah persiapan untuk jadi pemimpin di masa mendatang ya Mak ya. Oke. Baik, terima kasih Mak Tuanku. Besok kita akan lanjut barangkali dengan ini pra merantau lagi nih. Persiapan merantau itu apa? Jadi nggak sekedar modal aja sepertinya, tapi juga modal semuanya disiapkan itu Mak Tuanku ya. Oke. Baik Mak, terima kasih Mak sekali lagi Mak atas kesediaannya dengan waktunya. Sama-sama Bang Adit. Ya, selamat melanjutkan aktivitas di sawah Mak ya. Dan kita akan kembali bersama di surau ini seminggu pekan ke depan Mak Tuanku ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, dan selamat mendengar di mana-mana Anda berada. Demikian kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan lokal di balik perintah merantau dalam budaya Minangkabau bersama Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah sudah tadi kita dengar ya bagaimana penjelasannya, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama tentang rantaunya atau merantaunya orang Minangkabau ya. Dapat kita simpulkan awal bahwa merantaunya orang Minangkabau bukan karena suatu keadaan saja yang membuat dia tidak bisa berkembang di kampungnya, tapi adalah untuk lebih membekali diri dengan pengalaman hidup, dengan pengetahuan dan dengan jiwa-jiwa kepemimpinan untuk kembali ke kampung halaman dalam memimpin kaum dan sebagainya.
Baik, Dasar Menengah, terima kasih atas dengarnya dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi di line telepon. Ada Pak Rizal Foto, serta Bu Mel. Dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Dan jangan lupa Anda bisa tonton acara ini kembali di live streaming, maksudnya di channel YouTube Perempat RRI Padang. Ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Pro 4 RRI Padang di frekuensi 92,4 MHz. RRI Playgo